Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Endang Wahyu di channel. Semoga di hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan kita berdoa semoga kita semua, keluarga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala, dan bencana. Hari ini kita akan coba bahas tentang Yogyakarta. Yogyakarta adalah sebuah kota yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar karena memiliki banyak universitas dan institusi pendidikan yang terkenal. Yogyakarta memiliki Keraton Yogyakarta yang merupakan pusat kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Beberapa tempat wisata yang ada di Yogyakarta, yang pertama adalah Candi Prambanan, Candi Borobudur, kemudian Keraton Yogyakarta, Pantai Parangtritis, Pantai Baron, Goa Jomblang, Kali Adem, dan Museum Apandi, serta Malioboro dan Tebing Breksi. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar karena memiliki banyak universitas dan institusi pendidikan yang terkenal. Yogyakarta memiliki Keraton Yogyakarta yang merupakan pusat kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Yogyakarta memiliki budaya Jawa yang kaya dan unik dengan tradisi seperti wayang, batik, dan gamelan. Yogyakarta memiliki berbagai macam festival yang diadakan sepanjang tahun seperti Festival Yogyakarta dan Festival Malioboro. Yogyakarta juga memiliki banyak universitas yang terkenal seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Yogyakarta juga memiliki banyak institusi pendidikan lain seperti sekolah dan akademi. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting di Yogyakarta, dengan banyak wisatawan yang mengunjungi kota ini setiap tahun. Yogyakarta juga memiliki industri yang berkembang seperti industri batik, kerajinan, dan makanan. Berikutnya kita akan membicarakan tentang tempat-tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Baik, mari kita ikuti bersama. Yang pertama adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh dinasti Sailendra. Candi ini memiliki bentuk stupa yang unik dengan 6 tingkat berbentuk persegi dan 3 tingkat berbentuk lingkaran. Borobudur memiliki lebih dari 2.600 panel relief yang menggambarkan kehidupan Buddha dan ajaran Buddha. Candi ini memiliki lebih dari 500 patung Buddha yang terletak di tingkat-tingkat yang berbeda. Borobudur telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Ada beberapa fakta menarik tentang Borobudur. Nama Borobudur berasal dari kata Boro yang berasal besar dan Budur yang berarti Buddha. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu sekitar 75 tahun. Borobudur telah mengalami beberapa kali pemugaran, termasuk proyek pemugaran besar-besaran oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO pada tahun 1975 sampai dengan 1982. Borobudur adalah simbol kebanggaan Indonesia dan menjadi salah satu destinasi wisata yang paling populer di negara ini. Berikutnya kita akan coba membahas tentang Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh dinasti Sanjaya. Kompleks candi ini memiliki lebih dari 200 candi dengan 3 candi utama yang didedikasikan untuk dewa-dewa Hindu, Siva, Wisnu, dan Brahma. Prambanan memiliki relief yang indah dan detail menggambarkan cerita dari Kitab Ramayana dan Bhagavata Purana. Candi Siva adalah candi utama yang memiliki tinggi sekitar 47 meter. Prambanan telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1991.
ada beberapa fakta menarik tentang Candi Prambanan. Nama Prambanan berasal dari kata Prambana yang berarti tempat suci. Pembangunan Prambanan diperkirakan memakan waktu sekitar beberapa dekade. Prambanan menjadi lokasi pertunjukan sendera tari Ramayana yang merupakan pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Berikutnya kita akan membicarakan tentang Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta adalah istana Sultan Yogyakarta yang menjadi simbol kebudayaan dan sejarah kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta didirikan pada tahun 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono I. Keraton ini memiliki arsitektur yang unik, perpaduan antara gaya Jawa dan Islam. Keraton Yogyakarta terdiri dari beberapa bangunan termasuk Bangsal Kencana, Bangsal Kencono, dan Masjid Gede Kauman. Keraton ini memiliki koleksi benda-benda bersejarah seperti senjata, pakaian, dan perhiasan. Keraton Yogyakarta masih menjalankan tradisi dan upacara adat seperti upacara pelantikan sultan dan upacara keagamaan. Beberapa faktor menarik tentang Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Yogyakarta yang merupakan keturunan langsung dari Sultan Hamengkubuwono I. Keraton Yogyakarta menjadi pusat kebudayaan Yogyakarta dan berperan dalam melestarikan tradisi dan adat Jawa. Keraton Yogyakarta menjadi destinasi wisata populer dan menawarkan pengalaman budaya dan sejarah yang unik. Yang berikutnya kita akan membicarakan tentang Pantai Parangtritis, salah satu pantai yang paling populer di Yogyakarta. Parangtritis terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, sekitar 27 km dari pusat kota Yogyakarta. Pantai ini memiliki keindahan alam yang unik dengan pasir hitam yang luas dan ombak yang besar. Pantai Parangtritis menawarkan berbagai aktivitas seperti berenang, bermain pasir, dan menunggang kuda. Pantai ini juga dikenal dengan mitos tentang Ratu Pantai Selatan yang diyakini sebagai penguasa pantai ini. Pantai Parangtritis menjadi destinasi wisata populer di wisatawan domestik maupun internasional, terutama bagi mereka yang ingin menikmati keindahan alam dan ketenangan. Yang berikutnya adalah Pantai Baron. Pantai Baron adalah salah satu pantai yang indah di Yogyakarta. Pantai Baron terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, sekitar 72 km dari pusat kota Yogyakarta. Pantai ini memiliki keindahan alam yang unik dengan pasir putih yang halus dan air laut yang jernih. Pantai Baron menawarkan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, dan bermain pasir. Baik, yang berikutnya adalah Gua Jomblang, salah satu gua yang unik dan menarik di Yogyakarta. Gua Jomblang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Gua ini memiliki keunikan dengan adanya jendela langit atau lubang besar di atas gua yang memungkinkan cahaya matahari masuk dan menerangi bagian dalam gua. Gua Jomblang memiliki pemandangan yang indah dengan stalaktit dan stalagmit yang berbentuk secara alami. Pengunjung dapat melakukan aktivitas seperti menuruni gua dengan tali atau melihat keindahan alam gua dari atas. Gua Jomblang menawarkan keindahan alam yang unik dan menarik dengan formasi batuan yang indah dan tanaman yang rimbun. Gua Jomblang adalah destinasi wisata populer bagi wisatawan domestik dan internasional yang ingin menikmati keindahan alam dan petualangan. Namun perlu diingat bahwa pengunjung perlu melakukan persiapan dan mengikuti panduan keselamatan saat mengunjungi gua ini.
Yang berikutnya adalah Kali Adem, sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Kali Adem terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta di lereng Gunung Merapi. Desa ini menawarkan pemandangan yang indah dan dramatis dengan Gunung Merapi sebagai latar belakang. Pengunjung dapat melakukan aktivitas seperti hiking, trekking, atau sekedar menikmati pemandangan alam. Kali Adem juga menawarkan pengalaman budaya yang unik dengan interaksi dengan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar gunung berapi. Desa ini terletak di zona berbahaya Gunung Merapi sehingga pengunjung perlu memahami resiko dan mengikuti panduan keselamatan. Kali Adem adalah destinasi wisata populer bagi mereka yang ingin menikmati keindahan alam dan pengalaman budaya yang unik. Namun perlu diingat bahwa keamanan dan keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas utama saat mengunjungi daerah ini. Yang berikutnya adalah Museum Apandi, sebuah museum yang terletak di Yogyakarta yang didedikasi untuk karya-karya Apandi, salah satu pelukis terkenal di Indonesia. Museum Apandi terletak di Jalan Laksida, Adi Sucipto, Yogyakarta. Museum ini memiliki koleksi-koleksi karya Apandi termasuk lukisan, sketsa, dan benda-benda pribadi lainnya. Bangunan museum dirancang oleh Apandi sendiri dengan gaya arsitektur yang unik dan menarik. Museum ini didirikan pada tahun 1973 oleh Apandi sendiri sebagai tempat untuk memamerkan karya-karyanya dan membagikan pengalaman artistiknya kepada masyarakat. Museum Apandi juga menawarkan program pendidikan dan workshop seni untuk mempromosikan apresiasi seni dan kreativitas. Museum Apandi adalah destinasi wisata populer bagi mereka yang ingin menikmati karya-karya seni dan memahami kehidupan dan karya Apandi. Museum ini juga menjadi simbol kebanggaan Yogyakarta dan Indonesia dalam bidang seni dan budaya. Yang berikutnya adalah Malioboro, salah satu destinasi wisata populer di Yogyakarta. Malioboro terletak di pusat kota Yogyakarta di Jalan Malioboro. Malioboro terkenal sebagai pusat belanja yang menawarkan berbagai jenis barang seperti pakaian, aksesoris, dan souvenir. Malioboro juga terkenal dengan kuliner khas Yogyakarta seperti gudeg, bakpia, dan es teler. Malioboro menawarkan berbagai jenis hiburan seperti pertunjukan seni, musik, dan festival. Malioboro menjadi simbol kebudayaan Yogyakarta dengan pengaduan antara tradisi dan modernitas. Malioboro adalah destinasi wisata populer bagi wisatawan domestik dan internasional yang ingin menikmati keindahan kota Yogyakarta, berbelanja, dan mencicipi kuliner khas. Malioboro juga menjadi tempat yang ideal untuk memahami kebudayaan dan sejarah Yogyakarta. Yang berikutnya adalah Tebing Breksi, sebuah destinasi wisata populer di Yogyakarta. Tebing Breksi terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tebing Breksi menawarkan pemandangan yang indah dan dramatis dengan tebing-tebing yang curam dan pemandangan alam sekitar. Tebing Breksi menjadi spot foto yang populer dengan latar belakang pemandangan alam yang indah. Pengunjung dapat melakukan aktivitas seperti berfoto, berjalan-jalan, dan menikmati pemandangan alam. Tebing Breksi menawarkan keindahan alam yang unik dan menarik dengan formasi batuan yang indah dan tanaman yang rimbun. Tebing Breksi adalah destinasi wisata populer bagi wisatawan domestik dan internasional yang ingin menikmati keindahan alam dan berfoto dengan latar belakang yang indah. Namun perlu diingat bahwa pengunjung perlu menjaga keselamatan dan mematuhi aturan yang berlaku di lokasi ini. Demikianlah video kita pada hari ini. Semoga video ini menjadi pilihan tersendiri untuk kita berwisata dan menjadi wisatawan di dalam negeri. Kita ketemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Akhir kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.